Halo kaum intelektual sekalian. Wah, wow, 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 wow. Gila, 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 gila. Lagi dan lagi warga Konoha itu kepanasan dengan orang yang jualan babi. Lagi dan lagi warga Konoha itu menggeruduk penjual babi. Kemarin di Medan, sekarang di Pulau Jawa. Wow. Luar biasa, guys. Wow, kok bisa gitu ya? Kok bisa ada warga Konoha itu yang benci banget dengan babi? Bayangkan ya, ada kelompok agama tertentu yang membenci babi. Padahal babi itu tidak punya kesalahan, tidak punya sejarah kesalahan terhadap umat tertentu gitu ya. Kemudian tidak pernah nipu ya, babi tidak pernah bohong gitu ya, babi tidak pernah selingkuh gitu ya, babi tidak pernah korupsi. Tapi lagi dan lagi babi ini difitnah, dibenci, bahkan digeruduk. Nah, itulah yang menimpa seorang pedagang di salah satu daerah Pulau Jawa, kalau nggak salah daerah Jawa Tengah ya, Jawa Tengah apa Jawa Timur ya, kayaknya Jawa Timur deh, Sukoharjo kalau nggak salah ya. Saya akan tampilkan datanya sini ya. Waduh, waduh, iki dodolane babi lho, iki dudu dodolan minuman keras, buka diskotik dudu pijet plus plus kok ya iso dingenekke iki piye iki. Iki lokasi di mie babi tepi sawah ya. Mie dan babi tepi sawah, Parang Joro lagi ono apa iki mbuh tekan tamu-tamu. Surat izin kita sudah lengkap. Surat izin kita sudah lengkap. Surat izin kita sudah lengkap, sudah ada surat izinnya. Jadi iki piye iki? Ini iki, tulung-tulung. Prabowo, tulungilah iki. Warga Konoha iki angel tenan iki. Dodolan arep golek rezeki kok ya angele. Dirame-rame ngene iki piye? Parang Joro. Mie dan babi tepi sawah. Nah, jadi ternyata ada sekelompok tertentu yang menggeruduk rumah yang menjual mie babi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah izinnya tidak ada? Apakah izinnya tidak lengkap? Padahal pada faktanya yang punya warung mengatakan izinnya sudah lengkap. Kalau izinnya sudah lengkap, kenapa digeruduk? Itu yang jadi permasalahan. Padahal kan warung itu kan tidak diperuntukkan bagi umat muslim. Warung itu diperuntukkan bagi non-muslim. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa seakan-akan kita itu sensi dengan babi gitu? Kenapa kita tidak mengurusi hal-hal yang penting gitu? Kemudian, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kejadian-kejadian seperti ini terus berulang gitu ya, dari dulu sampai sekarang gitu ya. Semenjak Pak Soeharto lengser, maka babi sudah semakin gelisah di Konoha. Bahkan dia tidak punya salah. Bayangkan kalau misalnya Anda seorang babi misalnya, mohon maaf, saya tidak mengatakan semuanya ya, disclaimer on ya, hanya warga Konoha ya. Ya tiap hari Anda dibenci gitu, difitnah gitu ya, dikucilkan gitu. Tapi ketika tersesat, Anda bisa dimakan. Bayangkan ya. Kan babi itu kan bisa dimakan. Kalau tersesat di hutan, di gurun dan sebagainya. Jadi apakah ini pasal karet gitu? Pasal karet itu artinya nggak konsisten gitu ya. Kalau misalnya kita dilarang makan babi, tapi kan bisa makan babi juga gitu. Apakah ini sama dengan pasal karet gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, seolah-olah ya, ini hanya di Konoha ya, seolah-olah kita itu membenci yang beda agama. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa prinsip seperti ini muncul gitu? Apakah ini berdasarkan agama itu sendiri gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian apakah babi itu nggak bisa dimakan gitu? Apakah babi itu beracun gitu? Kalau misalnya mengatakan, oh babi itu kan ada cacing pitanya. Nah, kalau kita bicara sains ya, kita bicara sains itu nggak ada hubungannya dengan haram dan halal ya. Bukan berarti menghalalkan berbagai cara, tapi kita bicara sains gitu. Kalau kita bicara dari sudut pandang sains, apakah babi itu haram dimakan, beracun atau tidak? Kalau
babi itu beracun, kenapa orang Jepang yang makan babi itu umurnya sampai 70 tahun, 80 tahun, bahkan mereka banyak yang jadi penemu ya, banyak yang memenangkan piala Nobel ya. Bayangkan orang yang menangkan piala Nobel ya, piala yang sangat-sangat bergengsi makan babi. Kemudian umur mereka sampai 80 tahun gitu. Kalau babi itu beracun, kenapa umurnya sampai bisa 80 tahun? Itu kan yang jadi permasalahan. Bukan berarti saya nyuruh yang terpilih untuk makan babi ya. Tapi rata-rata orang yang jenius di dunia ini adalah orang pemakan babi gitu. Nah, kalau babi itu nggak bisa dimakan, kenapa orang jenius makan babi? Itu kan yang jadi permasalahan. Kalau babi itu beracun, kenapa babi dimakan gitu? Bukan berarti saya nyuruh yang terpilih untuk makan babi ya. Bukan ya. Tapi kita bicara by science. Science itu kan harus bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa dibuktikan secara empiris gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang yang memenangkan piala Nobel itu rata-rata makan babi gitu? Apakah vitamin daripada babi ini bisa bikin kita semakin jenius gitu, semakin cerdas gitu ya? Apakah harga babi akan naik kalau warga Konoha itu banyak makan babi? Kemudian selain itu banyak yang belum mengetahui ternyata nenek moyang kita dulu makan babi. Itu artinya DNA kita itu kan dipengaruhi oleh babi kan. Kalau zaman dulu nenek moyang kita itu makan babi ya. Orang Nusantara zaman dulu makan babi kok. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa zaman sekarang kita nggak makan babi? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha kan benci dengan babi gitu. Tapi kalau benci dengan babi, kenapa mendekati babi gitu? Kan orang-orang di Konoha itu kan benci dengan babi, ya nggak suka dengan babi gitu. Lalu kenapa menggeruduk mie babi gitu? Kan itu kan mendekati ya. Harusnya kan menjauh dong ya, nggak usah diurusin itu ya, biarin aja gitu. Harusnya kan gitu. Tapi kenapa didekati gitu? Apakah karena mereka pengen makan babi juga gitu, pengen ngerasain juga gitu? Apakah karena mereka pengen merasain babi yang gratis gitu, sehingga mereka pura-pura menggeruduk gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu ya, menurut saya pribadi, kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya akan masuk surga karena saya nggak makan daging babi. Lah, gimana makan daging babi? Wong daging babi juga disumputin gitu. Ya, wong daging babi juga disembunyiin gitu ya, kecuali terang-terangan misalnya nih tiap hari kita melihat daging babi ya, di depan kita ada babi, lalu kita mengatakan saya nggak makan daging babi walaupun tiap hari disuguhin, nggak pernah disuguhin gitu. Gimana kita mengatakan saya bisa lolos dari makan daging babi, nggak pernah disuguhin? Nah, inilah yang jadi permasalahan ketika warga Konoha itu pergi ke luar negeri. Di luar negeri itu kan banyak babi ya. Ini sebenarnya yang jadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan kenapa warga Konoha itu susah merantau ke luar negeri? Karena mereka nggak nyaman gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, ada satu fakta yang menarik seputar perbabian ini. Dan ini juga yang terjadi di Jawa Timur ini. Nah, yang jadi pertanyaan, fakta apa itu? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah pada faktanya babi itu adalah ciptaan Tuhan. Yup, benar. Jangan kejang-kejang keloncotan berjamaah dulu ya kalau saya mengatakan seperti ini ya. Tahan dulu emosi ya, jangan langsung emosi dulu ya. Jangan dikit-dikit marah gitu. Babi itu kan ciptaan Tuhan. Lah, kalau misalnya babi itu ciptaan Tuhan, kenapa kita membenci ciptaan Tuhan? Bukankah kalau kita membenci ciptaan Tuhan itu kita semakin berdosa gitu? Iya kan? Bukankah kita percaya dengan Tuhan? Bukan karena kita menyembah Tuhan gitu? Lalu kenapa kita membenci ciptaan Tuhan? Ini kan yang jadi permasalahan. Babi diciptakan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan babi kalau babi itu nggak bisa dimakan? Ya kan? Iya nggak sih? Kenapa Tuhan menciptakan babi itu kalau untuk difitnah gitu ya, difitnah satu negara gitu, difitnah satu kaum tertentu gitu ya, difitnah satu religion tertentu gitu ya? Kenapa? Ya, bukankah babi itu diciptakan Tuhan itu sesuatu hal yang sangat mulia? Kalau misalnya mengatakan, oh babi itu kan nggak boleh makan, haram dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh babi itu beracun dan sebagainya. Apakah itu terbukti secara ilmiah? Tuhan memberikan kita akal untuk meneliti apakah babi itu beracun atau tidak. Ya, Tuhan memberikan kita akal kan. Kita beragama kan, kita disuruh berakal kan. Lah, kok kita jadi nggak berakal gitu. Itu kan yang jadi permasalahan. Akal kita kenapa nggak dipakai gitu untuk meneliti apakah babi itu haram atau tidak, apa bisa dimakan atau tidak. Kalau misalnya mengatakan, oh ini kan sebenarnya kan, oh ada
hukumnya dalam agama gue. Nah, kalau ngomong seperti itu berarti itu kan tradisi gitu ya, tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama itu kan sama seperti tradisi dalam budaya. Jadi turun-temurun. Sama seperti misalnya kelompok tertentu yang mengatakan bahwa seperti misalnya nih ya, orang Rusia misalnya. Orang Rusia itu kan banyak yang percaya zaman dulu ya, banyak yang percaya mereka itu berasal dari binatang buas gitu. Orang Rusia ada yang percaya seperti itu ya. Mereka sangat percaya bahwa mereka itu berasal dari beruang. Makanya mereka sangat menyukai beruang, orang-orang Rusia. Zaman dulu banget ya. Ini sejarah ya. Ini sastra ya. Literature gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu, kita itu membenci yang namanya sesuatu hal itu karena kita ikut-ikutan gitu, bukan karena kita berpikir. Kalau kita berpikir ya, saya tidak nyuruh yang TV untuk makan babi ya, disclaimer-nya. Nggak jadi masalah, kalau itu budaya, oke nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya kan, ya kita tuh menganggap seolah-olah kita makan daging babi itu keren gitu ya. Kita nggak makan daging babi itu, kita sangat-sangat saintifis gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Ya kita mengatakan bahwa babi itu mengandung cacing pita lah, apa segala macam. Sapi juga mengandung cacing pita kan. Kalau kita bicara tentang cacing pita, air minum juga mengandung cacing pita kok ya. Air minum yang ada di selokan itu ya, ada cacing pitanya itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita mengatakan bahwa babi itu haram? Ya karena tradisi gitu. Ya, tradisi masa lampau itu yang kita bawa-bawa zaman sekarang ini. Kemudian kalau secara antropologi, ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Secara antropologi, babi itu diharamkan di Timur Tengah karena persoalan ekonomis. Karena biayanya mahal untuk memelihara babi. Ya, di Timur Tengah itu kan air itu sangat-sangat mahal sekali ya, lebih mahal daripada minyak. Sehingga apa? Sehingga untuk memelihara babi itu kan butuh effort yang sangat luar biasa, sehingga diharamkan gitu ya. Nggak usah melihara babi. Butuh biaya yang sangat banyak, ngapain melihara babi gitu. Nah, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Jadi, kalau Anda nggak makan babi itu, jangan bawa-bawa ke ranah ilmiah. Ya, jangan bawa-bawa ke ranah ilmiah, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kejadiannya? Bagaimana kronologinya yang terjadi di Jawa Timur ini? Kok bisa warung babi itu dipersekusi gitu ya, digeruduk gitu? Apa alasannya? Jadi berdasarkan video yang beredar di media sosial, ada tuh videonya ya. Di video itu pemilik warung mengatakan, warung saya digeruduk, tapi warung saya itu punya izin ya. Tolonglah Pak Prabowo, harusnya orang-orang seperti ini menggeruduk para koruptor, bukan menggeruduk yang cari rezeki gitu. Iya kan? Wong mereka nggak jualan barang-barang terlarang kok. Wong mereka nggak memelihara tuyul kok. Wong mereka nggak memelihara wanita penghibur kok. Mereka nggak melakukan kesalahan. Ya kan? Kecuali mereka melakukan kesalahan, melanggar hukum, oke lah gitu. Kan ada izinnya gitu. Ya, jadi seolah-olah kita itu kita benci dengan yang beda gitu ya. Jadi mohon maaf bagian itu videonya. Jadi kalau kita menggeruduk warung babi itu, kita nggak punya otak gitu sebenarnya guys, tanpa kita sadari. Makanya banyak orang yang mengatakan IQ kita itu setara gorila. Banyak tuh yang marah-marah ya. Ini bukti bahwa IQ kita itu setara gorila. Kita sibuk dengan keimanan orang lain. Kita panas dengan keimanan orang lain. Kita sangat tidak suka dengan perbedaan gitu ya. Kita menganggap bahwa perbedaan itu adalah ancaman. Ya seperti ini ya, warung babi ini digeruduk gitu ya kan. Apa-apaan coba digeruduk. Nggak masuk akal. Emang nggak ada kerjaan yang lain gitu. Harusnya kita sibuk itu memikirkan gimana caranya supaya negara kita maju, supaya SDM kita maju, ya, supaya ekonomi lebih bagus, bukan malah menggeruduk rezeki orang lain, nggak punya kerjaan lain apa. Ya kan? Jadi ini tidak produktif ya menurut saya pribadi. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak berpihak di video ini ya. Saya juga akan bahas dari sudut pandang orang yang menggeruduk itu. Jadi kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi di Konoha? Apa alasannya? Alasannya itu karena banyak faktor ya. Pertama, IQ kita rendah, kemudian stunting. Nah, orang stunting itu kan nggak bisa berpikir kritis, berpikir logis gitu ya. Nggak bisa berpikir logika. Kemudian, karena kita mengharamkan pelajaran filsafat. Jadi anak-anak filsafat itu biasanya mereka mempertanyakan semua hal. Kenapa kita harus menggeruduk warung? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Lebih banyak pertanyaan daripada melakukan tindakan-tindakan yang konyol seperti ini ya.
Tapi kan kita mengharamkan filsafat. Padahal di Prancis filsafat itu ya mata pelajaran utama, setara dengan bahasa Indonesia dan matematika yang ada di Konoha. Kenapa seperti itu? Alasannya apa? Alasannya biar tidak ada orang yang menggeruduk warung babi. Ini berhubungan guys, walaupun terlalu melebar ya, berhubungan. Karena anak filsafat itu ya, yang mempelajari filsafat itu mereka mempertanyakan semua hal dipertanyakan gitu ya. Seperti misalnya daging babi gitu ya. Kalau daging babi itu haram, kenapa Tuhan mengharamkan babi padahal dia yang menciptakan? Bayangkan nih, ada seorang Tuhan misalnya menciptakan babi, lalu dia mengatakan, oh babi ini haram ya, lalu kenapa diciptakan? Itu yang jadi permasalahan kan? Ya, sebenarnya babi itu haram itu dari sudut pandang antropologi ya. Ini dari sudut pandang antropologi ya. Karena tradisi-tradisi masa lalu, budaya masa lalu. Ini lebih ke culture ya, atau budaya. Bukan ke agama menurut saya pribadi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak warga Konoha tidak berpikir sejauh ini? Ya lagi-lagi karena pengaruh daripada IQ yang sangat rendah, SDM rendah, dan lain sebagainya. Dan ini berputar-putar terus ya. Ya biasanya kalau saya perhatikan tuh, negara yang SDM rendah itu sangat peduli dengan babi gitu ya. Maksudnya sangat membenci yang namanya babi gitu. Biasanya negara yang SDM-nya tinggi itu nggak peduli ya. Yang penting makanan. Yang penting sudah diteliti oleh ahli gizi. Ya sehat, nggak jadi masalah. Sehat untuk dimakan maksudnya. Itu yang jadi permasalahan. Tapi kan kita nggak berpikir sejauh ini. Karena apa? Karena ya kalau kita sedikit saja kita bertanya, maka warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.